Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat setia, kita kembali dalam program Radio Talk Show bersama Radio Padang FM. Kali ini kita bersama Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Profesor Dr. Hajah Martin Kustati MPD, Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Kita bakal membahas tentang apa saja keunggulan dan juga saat ini UIN Imam Bonjol Padang akan membuka seleksi SPAN PTKIN SNBP 2023 dan UM PTKIN 2023. Nah, alhamdulillah kita sudah bersama Ibu Martin Kustati di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dio. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Apa kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah bahagia sekali kita rasanya bisa berbincang kembali dalam program Radio Talk Show bersama Padang FM. Nah, ini menarik Ibu ya. Baru-baru ini UIN Imam Bonjol Padang itu terima kunjungan dari Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Nah, ini selamat buat UIN Imam Bonjol Padang. Ini apa nih Bu? Kenapa UIN Imam Bonjol Padang ini bisa dikunjungi oleh Kementerian Pendidikan Arab Saudi ini Bu? Alhamdulillah ini sebuah berkah buat UIN Imam Bonjol Padang. Di awal tahun 2023 kita diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan dari Kementerian Pendidikan Arab Saudi yang hadir ke UIN Imam Bonjol Padang. Artinya ini merupakan perhatian yang cukup besar dari pemerintah Arab Saudi untuk pengembangan pendidikan keagamaan Islam yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Dari perjalanan yang dilakukan oleh Kementerian Arab Saudi terhadap 29 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah tujuannya adalah ke UIN Imam Bonjol Padang. Kemarin kita sudah mengadakan beberapa pembicaraan dan termasuk diskusi yang kita laksanakan dalam bentuk stadium general, kemudian membicarakan tentang format kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Dan alhamdulillah Kementerian Pendidikan yang juga didampingi tidak hanya oleh staf kementerian, tetapi juga hadir pada saat itu 4 universitas yang juga bergabung. Ada beberapa bentuk kerjasama yang sudah kita tawarkan dan juga ini menjadi kesepakatan untuk ditindaklanjuti, dan kemarin untuk Bapak Wakil Rektor 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan sudah menindaklanjuti. Yang pertama adalah terkait dengan program-program yang sudah kita bicarakan dan akan segera ini menjadi program unggulan antara UIN Imam Bonjol Padang dan Kementerian Pendidikan Arab Saudi dan 4 universitas yang ada, misalnya dalam bentuk short course bagi para dosen dan mahasiswa belajar bahasa Arab, terutama bagi non penutur Arab, ya artinya bukan dari jurusan Arab, tetapi bahasa Arab maksud saya, tetapi juga dari semua ini memberikan kesempatan, dan juga para dosen yang ingin belajar bahasa Arab. Yang kedua adalah terkait dengan beasiswa, ya bagi para alumni kita yang S1 ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Arab, itu juga diberikan kesempatan dengan jalur khusus di bawah bentuk kerjasama kita. Kemarin juga saya sudah memberikan juga, karena ini kan adalah kampus 3 adalah kampus baru, fasilitas pendukung ini masih perlu kita tambah seiring dengan perjalanan waktu. Saya juga sudah memberikan beberapa proposal kepada Kementerian Pendidikan untuk nanti kita follow up, ya misalnya tentang Ma'had Al-Jami'ah, sistem Ma'had bagi mahasiswa untuk mendalami agama dan juga bahasa Arab yang ada, dan ini mereka sangat menyambut dengan baik sekali untuk kegiatan-kegiatan tersebut, dan termasuk juga untuk rumah ibadah. Ya, kita berharap agar bentuk kerjasama ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi UIN Imam Bonjol Padang, tapi juga tentu ini harus berbentuk simbiosis mutualisme. Ya, kedua-duanya harus memetik dari makna kerjasama yang ada. Kemudian yang keempat itu terkait dengan kerjasama dengan LIPIA, lembaga Arab Saudi di bidang pendidikan yang ada di Jakarta, dan juga kemarin sudah membuka kepada kita bagi yang ingin juga
laksanakan dual degree dan segala macam yang bisa kita laksanakan ini segera kita follow up terhadap kondisi ini. Oke. Jadi kita, Baik. Ini suatu aplaus ya buat UIN Memonjol Padang Ibu ya atas kunjungan Kementerian Pendidikan Arab Saudi ya. Ini juga untuk memacu mahasiswa juga untuk lebih bangkit lagi ya Ibu ya. Betul. Dan juga ini juga membuat masyarakat di Sumatera Barat khususnya ini untuk bisa berkuliah di UIN Memonjol Padang. Nah, ini kan di tahun 2023 Ibu ya. Ini tahun nanti ada penerimaan mahasiswa baru ya. Betul. Ya. Ini ada seleksi SPAN PTKIN, terus juga ada SNBP 2023, ada UM PTKIN 2023. Ini seperti apa nih Bu? Kalau untuk Ibu sebagai Rektor UIN Memonjol Padang ini, mengapa harus memilih UIN Memonjol Padang? Ini kan penasaran nih pendengar kita di Padang FM ataupun ibu-ibu yang sedang mendengarkan hari ini, kenapa harus memilih UIN Memonjol Padang di kuliah ya? Iya, betul. Jadi sebelum saya menjawab mengapa harus memilih UIN Imam Bonjol Padang, terlebih dulu saya ingin juga menyampaikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun berada tentang jalur penerimaan UIN Imam Bonjol Padang pada hari ini. Alhamdulillah tahun ini untuk UIN Imam Bonjol Padang sudah dimasukkan dalam sistem penerimaan baru yang bersamaan dengan perguruan tinggi umum di bawah Dikti dalam bentuk SNPMB untuk dua prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pertama adalah jurusan Matematika, kemudian jurusan Sains Informasi. Besok saya bersama Pak Wakil Rektor 1 akan berangkat ke Jakarta untuk rapat terkait dengan SNPMB, jalur penerimaan untuk prestasi. Dan dengan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan untuk melibatkan UIN Imam Bonjol Padang pada jalur penerimaan ini juga adalah suatu pintu bagi UIN Imam Bonjol Padang untuk mengepakkan sayap bahwa eksistensi dari UIN Imam Bonjol Padang juga sudah sebanding dengan universitas-universitas yang terkemuka di Indonesia. Kemudian kalau untuk jalur yang biasa selama ini kita lakukan ada beberapa jalur. Yang pertama adalah dengan SPAN yang besok ini akan segera meluncur ya untuk registrasi ke UIN Imam Bonjol Padang. Kita berharap dengan target kita 7.000 mahasiswa baru tahun ini dengan seiringnya selesainya kampus 3 ini akan juga berimplikasi kepada animo dari mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar ke UIN Imam Bonjol Padang melalui jalur SPAN. Dan kemudian jalur kedua adalah jalur untuk ujian dalam bentuk UMPTKIN ya setelah SPAN ini berakhir. Nah setelah ini berakhir juga kita ada beberapa jalur, ada jalur mahasiswa asing, ya perekrutan mahasiswa asing yang kita targetkan kita paling tidak pada tahun ini kita bisa menerima 20 orang mahasiswa asing dengan jalur beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Agama maupun yang disediakan melalui BLU-nya UIN Imam Bonjol Padang dalam bentuk bantuan beasiswa ataupun mereka dibiayai oleh negara tempat asal. Dan yang keempat adalah jalur prestasi akademik. Jadi jalur prestasi untuk seni dan olahraga karena bagi kita input mahasiswa yang memiliki prestasi ini harus diberikan ya space yang seluas-luasnya untuk kuliah ke UIN Imam Bonjol Padang. Karena jarang sekali ya kita sebuah prestasi itu kan secara alami terjadi. Iya, betul. Ya. Prestasi-prestasi mahasiswa pasti itu adalah by design. Dengan adanya bakat prestasi-prestasi yang ada pada calon mahasiswa kami, tinggal kita mengolahnya bagaimana mendesain ya, sehingga bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang bisa mengharumkan UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian nanti ada jalur mandiri di UIN Imam Bonjol Padang yang akan kita buka. Pada hari ini jumlah program studi yang ada 45 program studi, ada 2 tambahan baru yang akan beroperasi tahun ini adalah tasawuf dan psikoterapi, itu ada di Fakultas Usuluddin ya, dan studi agama-agama. Kemudian yang satu lagi adalah di Rosa Islamiyah. Di Rosa Islamiyah ini adalah program S3 yang ada di Pasca Sarjana.
dan program studi yang lain menyebar ini di 7 fakultas. Yang mulai dari Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama. Kalau tahun lalu kita bisa mendapatkan mahasiswa sejumlah 4.900-an yang masuk UIN Imam Bonjol Padang, yang pada hari itu kita belum selesai semua untuk bangunan yang 11 ini, tapi alhamdulillah dengan 11 bertambah gedung, kita optimis fasilitas yang kita punya pada hari ini adalah sebagai catatan pertama mengapa mahasiswa harus memilih UIN Imam Bonjol Padang. Jadi keunikan kita adalah di kampus 3 ini yang berada di atas bukit dengan view yang sangat indah untuk tempat belajar. Ya, mahasiswa diberikan ketenangan dengan alamnya, ada gunung, bisa melihat laut, bisa melihat kota, bisa melihat hutan dan sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Saya kira suasana seperti ini adalah suasana yang sangat mendukung bagi para mahasiswa untuk belajar di UIN Imam Bonjol Padang. Ya, konsen. Tidak ada bunyi bising-bising sambil nanti di tempat ini kita akan membangun fasilitas-fasilitas pendukung yang akan memberikan kenyamanan bagi mahasiswa untuk belajar. Alhamdulillah 2022 kita memiliki satu perpustakaan yang saya kira ini besar. Ya, kalau untuk perbandingan di Sumatera Barat, saya kira ini yang besar. Paling besar ya, pustaka di kampus ya. Ini bisa menampung 3.000 sampai 3.000 lebih lah yang bisa ditampung pengunjung untuk berada di perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Di samping juga kita menyediakan ruang-ruang diskusi, kemudian terintegrasi dengan beberapa bank-bank yang ada yang untuk memudahkan, kemudian pusat-pusat kemahasiswaan yang ada. Saya kira perpustakaan ini nanti akan menjadi perpustakaan yang berbasis digital yang sebagai transformasi apa yang diinginkan oleh pemerintah pada hari ini. Ini kalau kita berbicara dari segi fasilitas yang ada, termasuk kita juga memiliki smart class. Smart class itu ada 6, di dalam 6 smart class ini semua mahasiswa kan di dalam SNDikti nomor 3 tahun 2022 itu harus belajar menggunakan IT 30%, dan kita memfasilitasi bahwa para mahasiswa kita yang kedua adalah mereka tidak hanya belajar dengan dosen-dosen, dengan pakar-pakar yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, tetapi nanti kita juga akan mengundang para pakar-pakar, para dosen yang lintas negara. Ya, termasuk Arab kemarin sudah menyediakan diri untuk berbagi dengan UIN Imam Bonjol Padang menjadi tenaga pengajar. Beberapa di antaranya juga akan dikirimkan untuk memberikan pengayaan secara keilmuan, dan termasuk juga dengan para stakeholder kita yang lain. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang ada di UIN Imam Bonjol Padang saya kira tidak kalah. Kita memiliki 787 ASN dan tenaga BLU maupun DTPNS yang ada di UIN Imam Bonjol Padang yang akan menggawangi, karena ada 14 guru besar yang aktif. Kemudian 4 guru besar juga aktif sebagai guru besar purna tugas yang masih mengajar, mengabdi di UIN Imam Bonjol Padang, di-hire oleh UIN Imam Bonjol Padang untuk memberikan, berarti kita memiliki kekuatan ada 18 guru besar, ditambah dengan 157 doktor dan 232 yang sekarang sudah menjadi dosen dengan kepangkatan lektor dan lektor kepala. Dan termasuk juga nanti ada dosen-dosen muda ya yang akan mendukung, dan staf-staf pegawai juga adalah staf-staf pegawai yang muda-muda. Kalau Pak Dio melihat mungkin agak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang sudah banyak wajah-wajah baru muda-muda yang termasuk juga dengan semua yang mendukung dalam tataran kebersihan, satpam maupun CS-CS yang ada. Nah, inilah potensi-potensi dalam segi sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga terkait dengan kualitas UIN Imam Bonjol Padang sendiri, alhamdulillah
tahun ini kita sudah 2022 akhir, 2023 awal kita sudah menambah program studi unggul yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Itu ada IPS yang sudah unggul, kemudian ada bahasa Inggris, dan juga ada program studi yang sudah terakreditasi A, dan samping yang masih baik sekali dan B. Nah ini juga saya kira program studi kita yang 45 ini sudah layak dan sudah memiliki kualitas yang bagus untuk sebagai pilihan bagi calon mahasiswa kita untuk berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Ya, di samping itu kalau kita berbicara terkait dengan fasilitas-fasilitas seperti labor, ya seperti unit kegiatan kemahasiswaan, saya kira ini sudah sangat memadai dengan luas kampus yang sekarang 3 kampus. Ya, ada di kampus 1 nanti yang akan kita ubah bentuk menjadi sebagai tempat ruang pertemuan, gedung pertemuan dan hotel nanti karena dia berada di ini masih kota ya, berada pada pusat kota. Kemudian di kampus kedua juga nanti akan ada dinamakan asrama PPG dan sekolah labor di sana. Di sana sekarang kan ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan juga program pasca sarjana yang ada. Dan di samping itu juga salah satu catatan penting yang keempat itu adalah kita sudah memiliki program studi yang terakreditasi ISO 9001/2015. Jadi saya kira sudah tepat dengan kondisi UIN Imam Bonjol Padang berada di pusat kota dan merupakan universitas, ya salah satu universitas yang besar dan tertua di Sumatera Barat ya Bu ya. Ya, di Sumatera Barat ya sudah layak bagi calon mahasiswa kita dan bagi Bapak dan Ibu serta pemirsa dimanapun berada untuk menentukan pilihan untuk memilih UIN Imam Bonjol Padang sebagai tempat putra-putri mereka kuliah. Jadi itu ya Pak Dio. Ya, di samping yang lain-lain kita memiliki kerjasama ya dengan dunia luar, dari luar negeri maupun yang ada di tingkat skopnya nasional maupun di lokal. Ini kita bangun dengan baik dan tidak hanya sekedar dokumen kerjasama tetapi ada pengisi-pengisi yang lain. Nah, Baik. Saya kira itu beberapa catatan yang menjadi keunggulan bagi kita untuk mempromosikan UIN Imam Bonjol Padang kepada khalayak ramai. Baik. Baik Bapak Ibu sahabat setia, masih bersama Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Profesor Dr. Hajah Martin Kusati MPD, yang tadi sudah menyampaikan kenapa memilih UIN Imam Bonjol Padang untuk berkuliah ya. Tadi sudah disampaikan oleh beliau sebagai universitas Islam tertua di Sumatera Barat dan juga tersertifikasi ISO 9001/2005 dan juga program studi yang terakreditasi unggul A atau B dan pastinya juga unggul ya, unggul, dan pasti juga sudah mempunyai 45 program studi ya Ibu ya, yang saat ini yang tidak usah ragu lagi untuk berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Kita akan kembali nanti dalam program Radio Talk Show setelah informasi berikut ini. Tetap bersama kami.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat setia masih bersama kami di 102,6 Radio Padang FM dan kita masih bersama narasumber kita Rektor UIN Memunjul Padang Ibu Profesor Dr. Haja Martin Kustati MPD dalam Radio Talk Show di Padang FM pagi ini dan kita lanjutkan kembali dialog Radio Talk Show kita. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi ini dan ini tadi menarik ya tentang mengapa memilih UIN Memunjul Padang berkuliah ya. Jadi orang tua di rumah juga tidak usah ragu lagi karena saat ini UIN Memunjul Padang sudah tersertifikasi ya ISO akreditasi ISO 9001/2005 dan juga tidak usah ragu lagi, yang penting ya ayo segera daftarkan anak didiknya untuk berkuliah di UIN Memunjul Padang. Nah ini tadi ada dia sampaikan seleksi Bu, ini cara seleksi SPAN PTKIN, SNBP 2023 dan UM PTKIN 2023. Ini seperti apa nih Bu kalau untuk seleksi dari SNBP 2023 ini Bu? Kalau SNPMB ya, tahun SNPMB 2023 ini adalah seleksi jalur penerimaan baru yang ada di bawah Kementerian Pendidikan. Artinya untuk program-program studi umum yang ada di bawah Kementerian Agama diberikan kesempatan untuk bergabung dalam jalur SNPMB. Kita memiliki hari ini 2 program studi umum yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu untuk jurusan Sains dan Informasi serta jurusan Matematika. Jadi hari ini sudah bergabung dan prosesnya sama dengan apa yang dilakukan oleh UNAM, oleh Gajah Mada, oleh UI, semuanya bergabung ke sana. Jadi calon mahasiswa baru nanti bisa mengklik tujuan misalnya ingin belajar tentang matematika, maka pilihlah jurusan yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, dan termasuk juga yang SI Sains Informatika. Nah tinggal ya samalah dengan sistem-sistem yang terintegrasi pada universitas-universitas di bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian kalau yang untuk SPAN UMPTKIN itu adalah jalurnya yang di bawah Kementerian Agama. Oh, bawah Kementerian Agama. Jadi berbeda. Berbeda ya. Dan ini dikhususkan saat ini untuk semuanya yang bernaung izin pendirian prodinya itu yang diberikan oleh Kementerian Agama. Tetapi kalau izin prodinya diberikan oleh Kementerian Pendidikan, maka bergabungnya ke SNPMB. Ya, alhamdulillah kita sudah diberikan kepercayaan untuk bergabung pada jalur ini. Ya. Nah, ini kan tahun 2023 sudah datang dan pastinya anak-anak yang baru tamat sekolah ya, SMA atau SMK ini sudah orang tua juga sudah mulai ini berpikir nih anak saya mau kuliah di mana ya. Tadi Ibu sudah sampaikan tadi keunggulan dari UIN Memunjul Padang. Nah, ini untuk anak yang berprestasi ya. Contohnya mungkin juara kelas di sekolahnya ataupun juga yang kurang mampu. Ini seperti apa Bu kalau untuk ingin kuliah di UIN Memunjul Padang? Apa syaratnya Bu kalau untuk berkuliah? Jadi kalau untuk jalur prestasi itu kan lewat SPAN PTK. Kemudian bisa juga tergantung prestasinya. Kalau dia bidang olahraga nanti ada khusus PIKOS namanya, jalur PIKOS.
artinya jalur khusus yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Dan juga bisa dengan jalur afirmasi. Afirmasi. Ya, kita juga membuka satu jalur nanti memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang prestasinya adalah prestasi non akademik. Nanti lewat jalur afirmasi yang kita lakukan. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang ekonominya kurang mampu, pemerintah pada hari ini sudah memberikan kepercayaan kepada UIN Imam Bonjol Padang 100% meningkatnya untuk dana KIP. Tahun lalu kita menerima 225, tahun ini 450. Nah, alhamdulillah, dan ini bisa diperebutkan oleh calon-calon mahasiswa baru kita yang memiliki ekonomi ke bawah dengan syarat-syarat yang sudah ada di dalam penerimaan KIP. Ya, mulai mereka tamat dari tempat mereka sekolah, ini kan mengajukan kan dari sekolah ke kita. Nanti akan diseleksi berdasarkan ranking ya, dan perankingan ini kita transparan saja. Ini kan berdasarkan nilai yang ada, baik itu nilai prestasi mereka maupun nilai prestasi-prestasi non akademik serta data-data penunjang yang lain. Dan ketika kuliah di sini banyak untuk anak tahun 1, kalau tahun 1 nanti pas tahun 2 itu kan ada beberapa beasiswa yang bisa diajukan, misalnya beasiswa Basnas, UPZ, beasiswa bank juga sudah memberikan beasiswa ke kita. Ada Bank Nagari, ada BSI, ada Mega, ada BI, dan bahkan bank seperti Bank BSI ini dia juga menjadikan mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneur ya diberikan pendanaan sekian juta, nanti silakan berusaha, dan uang itu bukan pinjaman tetapi memang untuk dia berusaha untuk mendukung keuntungannya, untuk mendukung mereka untuk studi di sini, apakah bayar uang kuliah dan lain-lain. Dan juga beasiswa yang lain yang diberikan oleh para stakeholder kita, ya baik itu dari Pemda maupun yang ada beasiswa-beasiswa yang dari Jakarta. Bahkan hari ini LPDP juga sudah membidik, ya termasuk tadi Arab ya, tadi cerita di Arab tadi pada awalnya. Arab juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa kita yang ingin melanjutkan kuliah untuk S2 maupun untuk magister ke negara-negara ya persemakmuran atau negara-negara Arab yang ada di bawah Arab, misalnya bisa mau belajar di Madinah atau mau belajar di Riyadh, ya, atau mau belajar Mesir, di Mesir. Nah, ini silakan. Ya, selama ini juga memenuhi standar yang ada. Kemudian termasuk LPDP ya tergantung kepada nilai dari tes IELTS. Nah, juga sudah memberikan banyak ini kesempatan. Kemarin kita belum bisa maksimal ini. Diberikan sekian kota untuk Indonesia tapi belum terpenuhi secara maksimal. Masih banyak kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan. Ya, saya kira itu beberapa potensi yang bisa diberikan kepada calon mahasiswa kita ketika sudah berkuliah di sini. Ya. Dan pastinya juga berbagai macam kegiatan juga telah dilakukan oleh mahasiswa UIN ya, contohnya organisasi ya Bu ya. Nah, ini apa nih organisasi ini Bu? Jadi kita memiliki UKK dan UKM. Jadi ada 19 UKK dan UKM yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, ditambah dengan Dewan Dema dan Sema. Berarti ada 21 yang Dema, Sema, UKK, UKM. Di setiap fakultas mereka memiliki Dema, Sema juga, dan memiliki di setiap prodi ya HMJ masing-masing dan sebagai wadah mereka. Nah, kalau untuk UKK dan UKM ini bagi yang suka berbisnis ada HIPMI namanya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ada yang suka bahasa, ada khusus untuk bahasa. Ya, ada yang hobinya membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, juga ada T3K namanya. Kemudian ada yang suka untuk seni, musik, ada kita UKM musik. Ada yang suka olahraga, ada UKO. Ada yang suka pramuka, ya ada juga UKM pramuka. Ada yang ya banyak
tempat wadah bagi para mahasiswa kita untuk beraktualisasi di UIN Imam Bonjol Padang. Iya. Dan bisa menyalurkan hobinya ya Bu Iya, ya. menyalurkan hobi sesuai dengan Kemampuan ya. minat, bakat mereka ya. masing-masing. Nah, ini kan salah satu keunggulan juga ya dari UIN Imam Bonjol Padang, dan mahasiswa yang ingin berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang ya punya hobi, punya bakat, nah bisa disalurkan dalam berbagai bidang yang telah disampaikan oleh Bu Rektor tadi. Nah, ini kan beberapa lagi akan dibuka ya Bu ya, untuk seleksinya. Ini seleksi yang awal ini kapan Ibu untuk dibuka nanti di jalur? Ini sedang, kalau yang SPAN, PTKIN, kemudian SNPMB ini sedang berlangsung. Ya, mahasiswa pun sudah mengisi data. Tinggal dari tanggal 19 calon Februari mahasiswa ya, dari tanggal 19 kemarin, kemudian mulai sekarang 16 kemarin ya, sampai kepada 6 Maret nanti adalah prosesnya. Oh, prosesnya. Ya, proses sampai mereka dinyatakan untuk menjadi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang untuk jalur SNPMB, prestasi, dan SPAN yang di bawah Kementerian Agama. Nah, kalau untuk daftar, yang pendaftar itu udah berapa Bu? Ada kira-kira ada bocoran nggak Bu? Iya, kalau sekarang ini kan sedang bergulir datanya, tapi nampaknya yang sudah masuk saat ini? Udah masuk itu udah ribuan. Oh, ribuan. Ya. Dan tidak jauh beda dengan yang tahun lalu. Kita untuk UIN Imam Bonjol Padang ini mendapat penghargaan sebagai 5 terbaik di Indonesia di bawah PTKIN sebagai peminat animo mahasiswa, calon mahasiswa baru, dan kita berharap tahun ini akan lebih meningkat lagi. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, ini kan pastinya kita punya target ya Bu ya, dari tahun 2022 sama 2023 ini targetnya gimana Bu? Kalau 2020 gimana target kemarin? Capai nggak? 2020 itu kita 2.800-an. 2021 ya. 2022 kita 4.900-an. Ya, semuanya sama S2 S3. Nah, tahun ini 7.000 target kita. Bahkan ditambah S2 S3 akan 7.000 lebih. Nah, itu hanya untuk mahasiswa S1 saja yang 7.000 mahasiswa itu yang kita targetkan ya. Karena jumlah fasilitas ruang belajar kita sudah cukup untuk itu. Nah, berdasarkan dari analisis lapangan yang sudah dilakukan oleh tim ahli kita. Artinya sudah saatnya calon mahasiswa itu memilih UIN Imam Bonjol Padang dengan segala fasilitas dan kondisi yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Nah, berarti nanti di tahun 2023 semua mahasiswa sudah pada pindah di sini semua ya Bu, S1 kecuali ya, fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang masih berada di kampus 2. Yang ada di sini ada 6 fakultas. Di bawah ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau Pak Dio lihat di depan kita itu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sebelahnya Fakultas Sains dan Teknologi. Kita naik ke atas nanti ada Usuluddin, ada ini psikologi ini sekarang tim sudah selesai membuat borang untuk prodi baru untuk psikologi sains. Ini insya Allah tahun depan udah bisa. Sekarang kita sudah punya fakultasnya, psikologi dan kesehatan masyarakat. Dan sebelahnya itu adalah Fakultas Adab dan Humaniora. Yang paling ujung, yang besar itu adalah Fakultas Syariah. Jadi yang tinggal di kampus 2 itu adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan pengembangannya nanti ditambah dengan Pascasarjana. Jadi itu. Nah, ini menarik Ibu ya. Ini para ibu-ibu ataupun adik-adik yang di rumah ini untuk mau kuliah di UIN ini, dia juga penasaran ya Ibu. Ini yang banyak peminatnya ini jurusan apa sih Bu? Ya, semua jurusan hampir rata-rata ini banyak peminatnya. Tetapi yang paling banyak itu masih dominannya itu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ternyata animo untuk menjadi guru ini masih sangat tinggi. Kemudian diikuti oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, fakultas yang ada jurusan-jurusan di Fakultas Syariah. Setelah itu di Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Usuluddin. Karena Fakultas Sains dan Teknologi juga sangat tinggi peminatnya. Sekarang itu zaman digital ya Bu ya. Karena baru 2 jurusan tapi akan diajukan, sudah selesai, ini sedang pengajuan itu 2 jurusan lagi. Tahun depan kita akan memiliki 2 jurusan tambahan, ilmu komputer dan aktuaria. Kemudian di Fakultas Psikologi itu ada jurusan Psikologi Sains.
Itu yang ada sekarang kan psikologi Islam. Psikologi Islam, Jadi ya. yang kita gandeng dengan jurusan psikologi sains umum. Nah, ini juga menjawab kebutuhan hari ini dari analisis SWOT kita. Iya, berarti semakin setiap tahun itu makin bertambah ya, Iya. berkembang ya Bu ya. Di tahun 2023 sesuai dengan restra kita itu akan ada 50 prodi. 50 prodi. Tapi hari ini yang beroperasional 45. 45 ya. Ya, Yang semoga 5 sedang proses sedang pengajuan proses, ya. karena di Adab juga ada nanti jurusan digital, arsip Paris digital, manajemen arsip Paris digital. Ya, saya kira ini juga jurusan-jurusan yang masih tinggi peminat Iya. dan langkah ya di bawah Kementerian Agama. Nah, ini kan tentang jurusan ya, dominan yang diambil oleh mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang. Nah, ini nih Bu, setelah tamat kuliah mungkin kira-kira ada nggak peluang untuk mahasiswa kita untuk menjadi dosen di sini ataupun bekerja di UIN Imam Bonjol Padang? Ini gimana nih Bu? Kalau dia lihat sih rata-rata kebanyakan nih alumni UIN tuh rata-rata jadi dosen semua di sini. Iya. Ini bagaimana nih Bu? Karena itu kan ada sistem pekaderan. Pekaderan ya. Ya, menjadi asisten dosen, tetapi syaratnya kan dosen itu kan harus S2. Iya. Jadi dosen-dosen yang kembali ke UIN, mahasiswa kita yang kembali itu rata-rata sudah tamat S2. Kalau S1 itu biasanya ini yang bekerja di administratif. Iya. Dan seperti saya sendiri, beberapa asisten saya juga adalah alumni dari UIN Imam Bonjol Padang. Ya, jadi mereka masih menjadi mahasiswa, kita sudah membidik ya ini bisa dikader ya untuk dijadikan calon dosen di UIN Imam Bonjol Padang. Dan selain para alumni ini juga ikut seleksi ketika ada pembukaan PNS, pembukaan DTPNS ya atau P3K. Nah, mereka ikut seleksi dan berkompetisi dengan calon-calon yang sudah mendaftar, dan biasanya kemampuan anak UIN itu Imam Bonjol Padang lebih bagus ya kalau kita lihat dari segi keilmuan agama ya. Karena UIN Imam Bonjol Padang sendiri kan mengusung tagline ada revelations, ada knowledge, ada culture, bahwa mereka memiliki kemampuan keagamaan yang bagus walaupun jurusan umum ya, kemudian kemampuan keilmuannya di jurusan mereka sesuai yang dipilih mumpuni, dan tidak melupakan tentang culture-nya budaya Minangkabau. Jadi keduanya seperti tripartit ya, saling beririsan. Nah, inilah kelebihan dari calon mahasiswa dari mahasiswa atau alumni UIN Imam Bonjol Padang, dan ini yang dirasakan oleh stakeholder kita ketika kita menyebarkan angket maupun meminta persepsi mereka. Mereka puas dengan alumni-alumni yang kita hasilkan. Ya, tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Tidak puas saja Ibu dengan kepuasan stakeholder kita, tapi usaha-usaha untuk peningkatan ke arah itu selalu kita lakukan. Nah, yang pastinya juga Bapak Ibu sahabat setia di rumah pendengar Radio Padang FM yang sedang mendengarkan pagi ini, pastinya saya ingatkan, sayang kalau tidak kuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Baik Ibu, ini menarik ya, pastinya seleksi ini tetap berjalan Ibu ya, untuk mahasiswa yang pengen kuliah di UIN Imam Bonjol Padang, dan juga pelaksanaan sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, ini untuk jalur prestasi juga untuk yang kurang mampu juga nanti. Kira-kira tahun ini berapa mahasiswa yang diterima untuk yang mungkin yang kurang mampu atau punya prestasi, kira-kira berapa orang mahasiswa itu? Iya, kalau yang lewat jalur KIP itu 450 orang. 450 orang? Ya, itu di seluruh itu. Indonesia berarti? Iya. Kemudian ada beberapa itu yang sudah dislotkan oleh wakil bidang 3 ya. Untuk mahasiswa berprestasi juga sudah ada dislotkan beasiswa lewat BLU, walaupun tidak banyak, ya paling tidak ada 20 yang memang kita akan bina mereka ya, sebagai input-input yang memiliki kualitas, baik itu kualitas dalam segi prestasi akademik maupun non-akademik nantinya. Di samping nanti ketika mereka sudah kuliah di sini, kita berikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa yang kita sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga. Ya.
baik itu pemerintah maupun lembaga swasta, perbankan, ya, dan Basnas maupun UPZ yang ada pada saat ini. Dan alhamdulillah setiap tahun seperti UPZ itu dan Basnas itu paling 169 sampai 200-an itu untuk satu semester. Nah, kalau setahun itu berarti rata-rata Basnas dan UPZ itu bisa memberikan bantuan itu sekitar 390-an, 400 orang. Ya, ini juga sebagai upaya kita juga untuk membantu bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Jadi itu yang kita lakukan. Mungkin orang tua tidak mampu, yatim piatu, pengen kuliah, nah itu bisa diajukan ya Ibu ya? Diajukan. Bahkan beberapa dari mahasiswa kita yang terpilih ini menjadi anak asuh perbankan. Ya, mereka diberikan beasiswa, kemudian nanti mereka juga diberikan kesempatan untuk membantu di kantor KCP terdekat. Artinya di samping mereka dibantu, mereka juga dapat pengalaman. Ya, dapat penghasilan juga. Penghasilan juga. Oke, menarik Bapak Ibu Sobat Setia bersama Ibu Profesor Dr. Hajah Martin Kusati MPD, Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kita pengen tahu ini visi misi dari UIN Imam Bonjol Padang ini apa nih, Jadi Bu? visi misi UIN Imam Bonjol Padang itu adalah menjadi universitas Islam yang kompetitif di ASEAN dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, dan cerdas dan unggul di tahun 2040. Jadi sasaran kita bahwa masyarakat yang soleh, cerdas dan unggul itu akan terwujud di tahun 2040, dan ini juga sudah kita turunkan menjadi beberapa misi. Yang pertama, misi kita adalah menghasilkan sarjana yang beriman, berilmu, dan berbudaya, ya, seiring dengan soleh, cerdas dan unggul serta moderat tadi, dan menghasilkan karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi yang memiliki high impact, ya, karena dan bermanfaat di tengah masyarakat. Artinya tidak hanya sekedar dia bisa menulis atau melakukan penelitian dan pengabdian, tetapi mereka di tengah masyarakat bisa menggunakan pakai masyarakat dari hasil-hasil penelitian yang ada. Kemudian menghasilkan juga tata kelola, ya, tata kelola yang good governance, ya, good governing university. Jadi artinya kita menjaga transparan, elektabilitas, adil terhadap pengelolaan kelembagaan kita. Ya, selama itu diizinkan dalam koridor regulasi. Ya, ini tuh kembali, ya, artinya bukan kebablasan, tetapi tetap kita harus melihat regulasi yang ada. Kemudian juga kita juga sudah diamanahkan untuk melakukan 3 transformasi. Pertama adalah transformasi institusi. Ya, hari ini kita masih untuk universitas kita sedang berbenah, seiring dengan 2024 kita akan diakreditasi unggul. Ya, adalah sebuah capaian yang harus kita targetkan. Jadi universitas yang unggul dan saya kira nanti dalam pelaksanaan ini semua lini sudah bergerak, ya, memetakan apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan program-program studi yang ada di UIN Imam Bonjol Padang ini adalah menjadi program studi yang sangat diminati dan dinantikan di tengah masyarakat dengan segala keunggulan yang saya ceritakan sebelumnya, ya Pak Dio, ya. Baik Bu, ini menarik ya yang disampaikan oleh Bu Rektor, dan juga ini saat ini di kampus 3 Ibu ya. Dan ini juga sudah, wah ini bagus sekali ini pemandangannya di sini. Jadi untuk para orang tua yang punya anak yang berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang, ya kita ajak untuk berkuliah, dan banyak keunggulan yang bisa didapatkan di sini, teman. Tempatnya nyaman, terus juga berbagai macam kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan, dan juga ke depan ini juga nanti ada pemilihan ya Bu ya, duta kampus ya Bu ya. Duta kampus. Dan alhamdulillah hampir setiap hari itu kita mendapatkan tamu dari berbagai daerah, berbagai sekolah. Ada yang 250, 500, 300 orang untuk melihat tempat bagi mereka
menentukan pilihan. Iya. Dan biasanya kalau sudah sampai ke UIN Imam Bonjol Padang, mereka menyatakan bahwa mereka akan memilih UIN Imam Bonjol Padang dan akan kembali untuk memilih UIN Imam Bonjol Padang. Iya. Kalau sore hari nanti Pak Dio sekitar pukul 4:30 itu Iya. di heksagonal kita di atas itu banyak sekali pelawat-pelawat yang datang. Oh iya. Karena adalah wilayah Instagramable di sini. Wow. Ya, mahasiswa banyak yang buat vlog-vlog Iya, yang bikin bermanfaat. vlog ya. Jadi yang mengiklankan UIN Imam Iya, Bonjol iya. Padang ya dari salah mereka ya? satunya dari vlog-vlog yang Iya, ada iya. dari Instagram, dan kita juga memiliki DKTV yang selalu mempromosikan secara positif tentang universitas mereka. Kita juga memiliki Suara Kampus ya, yang aktif memberikan pemberitaan yang luar biasa terhadap capaian UIN Imam Bonjol Padang. Webometrik UIN Imam Bonjol Padang naik secara drastis itu kan salah satunya karena visibility tadi. Betul. Ya, orang bisa membaca, melihat oh ini ada sebuah kampus mega ya di Kota Padang. Iya. Karena ini adalah mega proyeknya pemerintah. Iya. Ya, dengan fasilitas yang sudah terstandar. Kalau kita lihat ya semua kelas itu sudah seperti ini. Iya. Ya, AC sudah sentral, sudah ada peralatan-peralatan ruang belajar yang kondusif, termasuk juga tempat-tempat diskusi yang sudah kita sediakan. Jadi mahasiswa sudah nyaman untuk belajar ya di sini iya, ya Bu ya. sudah insya Allah. Dan menarik Bapak Ibu sahabat setia, dan pastinya Ibu Rektor pastinya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh untuk para pendengar kita di Padang FM, himbauan untuk para orang tua untuk berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Silakan Ibu. Iya, bagi pemirsa di rumah dimanapun berada pada hari ini, termasuk para orang tua yang bergabung di radio Padang FM. ya Padang FM, serta calon mahasiswa kami menghimbau bahwa UIN Imam Bonjol Padang adalah pilihan tepat sebagai wadah bagi calon mahasiswa untuk menimba ilmu dengan segala keunggulan dan keunikan yang ditawarkan, serta juga kepada orang tua untuk juga mensupport para anak-anak untuk memilih UIN Imam Bonjol Padang. Kami menunggu semua calon mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. UIN Imam Bonjol Padang adalah pilihan tepat buat calon mahasiswa serta bagi orang tua untuk menentukan pilihan pada putra-putri mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Hajah Martin Kusati MPD. Mungkin sudah disampaikan himbauan untuk para pendengar Padang FM. Mungkin closing statement-nya nih Ibu. Closing statement-nya di Radio Talk Show kita pagi ini. Dan kepada radio Padang FM, terima kasih sudah terlibat dalam mempromosikan UIN Imam Bonjol Padang. Ya, semoga dengan informasi-informasi yang positif, informasi yang bermanfaat pada hari ini juga memberikan semangat dan wawasan bagi para calon mahasiswa kami dimanapun berada, bahwa pilihan yang tepat adalah berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Baik, terima kasih Ibu Martin. Dan Bapak Sama-sama. Ibu sahabat setia, yang pasti dia juga menghimbau ayo kuliah di UIN Imam Bonjol Padang melalui SPMB Mandiri Reguler tahun 2023, dan juga menghasilkan sarjana yang berkarakter, kreatif, mandiri, berilmu, dan juga berbudaya dari UIN Imam Bonjol Padang untuk Indonesia bermartabat dan berbudaya. Baik, terima kasih Bu Martin. Ya, sama Pak Dio. Baik Bapak Ibu sahabat setia, demikian Radio Talk Show kita pagi hari ini bersama Rektor UIN Imam Bonjol Padang bersama Ibu Profesor Dr. Hajah Martin Kusati MPD. Kita akan bertemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan dengan pastinya bersama UIN Imam Bonjol Padang. Dipamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.